Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, Ibu di sini ada jargon yang mana ketika Ibu tanyakan bagaimana kabarnya, anak-anak Ibu bisa menjawab Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke? Pakai ekspresi ya. Ya, Bu. Kita ulangi ya. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Siap, gerak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, bagaimana ketua kelas? Berapa orang temannya yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ibu absen dulu ya. Satu orang. Ya, Bu. Siapa itu? Beruang. Beruang. Kenapa beruang? Ketua? Sakit, Bu. Sakit. Udah berapa hari? Udah 2 hari, Bu. Udah 2 hari ya. Oke. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga kita masih bisa tetap melaksanakan proses pembelajaran kita di pagi hari ini. Nah, bagi teman-teman kita yang sedang sakit, kita doakan semoga dia diberikan kesembuhan segera oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai memanajemen waktu dengan baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin mengulang kembali apakah anak-anak Ibu masih ingat pembelajaran ataupun materi kita pada minggu sebelumnya? Ada yang masih ingat? Masih? Masih ya? Oke, ayo siapa yang ingin menyampaikan? Saya, Bu. Ya, silakan Meli. Apa materi kita? Materi kita yang kemarin adalah motivasi belajar. Oke, betul sekali ya. Jadi materi kita minggu sebelumnya itu juga ada berkaitan pada materi kita minggu ini. Yang mana pada minggu ini kita akan membahas mengenai, tunggu ya Ibu lihat PPT-nya dulu. Mengenai memanajemen waktu dengan baik. Nah, sebelumnya Ibu ingin mendengarkan pendapat anak-anak Ibu. Ibu di sini ingin anak-anak Ibu itu lebih percaya diri dan berani dalam proses pembelajaran. Nah, karena di sini anak-anak Ibu itu sudah beranjak dewasa ya. Karena anak-anak Ibu itu sudah di kelas 10 SMA. Nah, di sini Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan. Kemudian Ibu berharap nanti anak-anak Ibu itu bisa lebih aktif dan berani dalam menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, di sini Ibu akan memberikan reward. Ibu akan memberikan reward ataupun hadiah kepada anak-anak Ibu yang aktif dari awal sampai akhir, yang selalu berani dalam menjawab pertanyaan dari Ibu. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, pertanyaannya itu, menurut anak-anak Ibu, apa sih manajemen waktu? Apa sih manajemen waktu? Nah, kenapa sih manajemen waktu itu sangat penting? Ada yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Iya, silakan Meli. Menurut saya, manajemen waktu adalah mengelola waktu dengan baik, Bu. Oke, ada lagi? Iya, Bu, saya. Iya, silakan Wulan. Menurut saya, manajemen waktu itu adalah cara untuk kita mengatur waktu dengan baik. Oke, nah betul sekali yang anak-anak Ibu sampaikan tadi. Manajemen waktu itu adalah suatu cara ataupun kreativitas seseorang dalam mengelola waktunya sehingga dapat lebih terarah dan lebih terjadwal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, jadi manajemen waktu ini sangat penting karena apa? Karena agar nantinya anak-anak Ibu di sini keluar dari kelas ini, anak-anak Ibu itu bisa memanajemen waktunya dengan baik. Nah, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, di sini apakah anak-anak Ibu sudah bisa ataupun sudah ada yang mengelola ataupun memanajemen waktunya dengan baik? Apakah sudah ada? Ada. Ada ya. Oke, nah
semoga kita keluar dari kelas ini nantinya menerapkan apa yang kita dapat pada pertemuan kali ini. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, kemudian Ibu akan menampilkan video yang mana nantinya anak-anak Ibu bisa memberikan pendapat ataupun apa yang anak-anak Ibu lihat dari video yang Ibu tampilkan ini ya. Bangun, cepat sekolah sana. Bangun. Ah, ya ampun, udah jam segini. Kamu, kamu saya hukum untuk hormat pakai bendera sampai jam keempat. Oke. Ngapain? Nah, dari video yang ibu tampilkan tadi, adakah anak-anak ibu yang ingin menyampaikan gagasannya terhadap apa yang anak-anak ibu tadi lihat dari video yang ibu tampilkan? Ada? Ada, Bu. Iya, silakan. Siapa? Saya, Bu. Iya, Meli lagi. Oke, silakan, Meli. Dari video tersebut, saya melihat seorang anak yang terlambat pergi ke sekolah karena tidak bisa mengelola waktunya dengan baik dan dia mendapatkan sanksi sebagai hukuman dari gurunya. Oke, betul sekali ya. Ada lagi, bagaimana Ulan? Ulan ingin menyampaikan pendapat juga? Tidak ada, Bu. Tidak ya, oke, nggak apa-apa. Nah, betul sekali yang dijelaskan oleh teman-teman kita tadi, yang mana dari video itu seorang anak yang masih belum bisa mengatur waktunya sehingga dia telat bangun dan telat pergi ke sekolah dan berdampak pada dirinya sendiri, itu kena hukum dari sekolah, begitu ya. Ya, Bu. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini ibu akan membagi kelompok ya. Di sini kita berjumlah 35 orang, yang mana ibu akan membagi kelompok sebanyak 7 kelompok. Nah, kita mulai ya, hitung dari sebelah kanan ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Oke. Nah, yang mendapatkan angka nomor 1 berkumpul dengan angka nomor 1 ya, itu kelompok 1, kemudian kelompok 2, begitu juga seterusnya. Nah, ibu berikan waktu sekitar 2 menit untuk menyusun meja per kelompok. Ya, silakan. Oke, sudah ya. ya, Bu. Nah, di sini ibu akan memberikan anak-anak ibu sebuah kertas per kelompok. Bagi dulu ya. Oke. Oke. Nah, di situ ibu minta anak-anak ibu per kelompok itu mendiskusikan terlebih dahulu mengenai apa hambatan-hambatan yang terdapat, baik itu pada diri anak-anak ibu sendiri. Itu ibu ingin menurut pendapat anak-anak ibu per kelompok ya, apa saja hambatan-hambatan dalam mengatur waktu anak-anak ibu. Nah, di situ anak-anak ibu bisa mendiskusikan terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan membacakan ataupun mempresentasikan hasil diskusi kita. Bisa ya? Ya, silakan diskusikan dulu sekitar 2 menit saja. Hambatannya itu tidak harus lebih dari 5, boleh 1 saja, 2 ataupun 3. Nah, ibu tunggu ya. Ya, Bu. Oke.
Oke, sudah ya? Sudah ya? Sudah, Bu. Ada yang belum? Belum. Tidak ada, Bu. Tidak ada, oke. Baik, ya, kita lanjut untuk mempresentasikan per kelompok. Nah, dimulai dari kelompok berapa dulu nih? Satu. Kelompok 1 dulu. Iya, silakan kelompok 1, Ibu dengarkan jawabannya. Saya dari perwakilan kelompok 1 Iya. akan menyebutkan hambatan-hambatan dalam manajemen. Banyak terlena dengan lingkungan sekitar seperti mengumpul-ngumpul dengan teman-teman, Bu. Oke, berarti menurut kelompok 1 masih banyak hambatan itu dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan sekitar karena masih suka ngumpul-ngumpul ya, begitu ya kelompok 1. Ya, kita lanjut kelompok berapa lagi? Kelompok 2, Bu. Ya, silakan kelompok 2. Saya dari kelompok 2 Iya. masih belum bisa memilah mana yang terlebih dahulu yang akan dikerjakan. Oke, berarti kelompok 2 masih belum bisa ya memilah mana yang penting yang harus dikerjakan terlebih dahulu, begitu ya. Oke, kita lanjut kelompok 3. Kelompok 3 adalah kami masih dipengaruhi oleh game, Bu. Oke. Berarti kelompok 3 di sini menurut kelompok 3 itu hambatannya itu masih belum bisa ya untuk mengatur ataupun waktunya antara bermain ataupun waktu belajar, begitu ya kelompok 3. Bu. Baik, terima kasih kepada anak-anak Ibu. Ibu sangat bangga karena di sini anak-anak Ibu ini sangat aktif, sangat berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Nah, kita lanjut mengenai tips ataupun cara-cara dalam memanajemen waktu dengan baik. Nah, tadi kita telah membahas apa hambatan-hambatan menurut kelompok anak-anak Ibu itu untuk hambatan-hambatan anak Ibu itu dalam memanajemen waktu dengan baik. Begitu ya? Ya, Bu. Nah, di sini Ibu akan memberikan tips ataupun cara dalam mengatasi ataupun dalam membantu anak-anak Ibu mengatur waktu dengan lebih baik lagi. Nah, tips yang pertama itu anak-anak Ibu bisa kita lihat ya dari PPT Ibu, yang mana tips yang pertama itu anak-anak Ibu itu bisa membuat tujuan ataupun rencana yang akan anak-anak Ibu lakukan nantinya. Anak-anak Ibu itu bisa membuat tujuan. Apa sih tujuan dari anak-anak Ibu ini sebagai seorang siswa? Apa sih tujuan dan rencana yang akan anak-anak Ibu lakukan? Nah, yang kedua, jangan menunda-nunda waktu. Nah, di sini tipsnya itu dalam mengerjakan tugas seorang siswa itu anak-anak Ibu tuh jangan suka menunda-nunda waktu dalam membuat tugas. Misalnya anak-anak Ibu mendapatkan tugas hari ini dan anak-anak Ibu itu mengerjakannya itu pada waktu yang akan dikumpulkan. Nah, di situ akan membuat anak-anak Ibu itu mendesak dalam membuatnya sehingga hasilnya tidak akan memuaskan. Nah, yang ketiga itu jangan membuang waktu dengan hal-hal yang kecil. Contohnya, banyak kita lihat individu-individu masih banyak mengerjakan sesuatu itu dengan hal-hal yang kecil seperti bermain game, bermain apalagi nama itu, bermain PS, warnet. Nah, di sini apakah anak-anak Ibu masih banyak yang kecanduan game atau pulang sekolahnya main warnet? Apakah ada? Ibu berharap di sini anak-anak Ibu tidak ada yang membuang waktunya dengan hal-hal yang kecil ya, seperti bermain warnet. Itu tidak penting. Nah, Ibu berharap keluar dari kelas ini anak-anak Ibu bisa mengubah perilakunya dan bisa menerapkan bagaimana cara anak-anak Ibu itu mengelola waktu dengan baik dan mengerjakan tugas. Baik, kita lanjut membuat papan manajemen. Nah, di sini kita akan membuat sebuah kreativitas dan juga akan bermanfaat nantinya untuk kita semua, terutama untuk anak-anak Ibu ya.
Nah, di sini ibu ada membuat sebuah kardus yang telah ibu baluti dengan kertas minyak, yang mana kardus ini kita buat sebagai papan manajemen. Nah, di sini ibu ingin membaginya itu per kelompok, satu papan manajemen. Ibu minta kelompok yang tadi saja ya, agar kita tidak habis waktu untuk membagi kelompok saja. Nah, ibu bagikan dulu ya. Dan ini juga ada stiker yang mana nantinya anak-anak ibu itu bisa membuat jawabannya itu di stiker. Oke, Di Bu. papan manajemen ini anak-anak ibu akan mendiskusikan apa kegiatan yang menurut anak-anak ibu itu, menurut kelompok anak-anak ibu itu yang diprioritaskan dan yang tidak diprioritaskan. Kemudian anak-anak ibu itu bisa menghiasi papan manajemen yang kosong. Papan manajemen kosong yang ibu kasih ini, anak-anak ibu itu bisa menghiasinya, entah anak-anak ibu itu membuat bingkai, membuat bunga, ataupun kata-kata motivasi lainnya. Nah, kreativitas anak-anak ibu dalam menghiasi ini juga akan ibu nilai nantinya. Nah, ibu bagi dulu ya. Oke, Bu. Oke, ibu bagi. Ini kelompok 1. Kemudian ini stikernya. Kelompok 2. Stikernya udah duduk pada kelompoknya masing-masing ya. Iya, Bu. Kelompok 3 sama stikernya. Oke. Dan ini spidolnya. Ibu kasih spidol 1, kelompok 1. Karena di situ terbuat dari kertas minyak. Kalau dipakai pena biasa tidak bisa. Nah, ibu kasih spidol untuk menghiasi papan manajemennya. Nah, sudah? Sudah, Bu. Oke, ibu lihat dulu ya. Iya, Bu. Ibu lihat dulu. Ibu cek dulu ya. Ya, ini kelompok 2 bagus sekali ya punyanya ya. Iya, Bu. Ya, ini kelompok 3. Ih, bagus juga nih. Iya, Bu. Ya, kreatif ya anak-anak ibu ya. Iya, Bu. Ini kelompok 4. Wih, bagus juga. Oke. Udah boleh kita kumpul? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Oke, ibu kumpul ya. Baik. Oke, bagus sekali. Baik, setelah ibu lihat hasil dari anak-anak ibu, semuanya sangat bagus ya. Nah, di sini tujuan ibu membuat papan manajemen ini agar nantinya anak-anak ibu bisa membuat papan manajemen ini di rumah, sehingga anak-anak ibu itu bisa mengelola waktunya dengan baik lagi. Nah, papan manajemen ini bisa anak-anak ibu tempelkan di dinding kamar, kemudian akan menambah semangat dan motivasi kita. Nah, contohnya di sini, ibu setelah membuat papan manajemen ibu ya, prioritas kegiatan ibu prioritaskan itu sholat, makan, dan mengerjakan tugas. Kemudian tugas yang ataupun kegiatan yang tidak diprioritaskan menurut ibu itu bermain game, karena ibu tidak suka bermain game, maka ibu cantumkan kegiatan yang tidak diprioritaskan itu bermain game. Nah, kemudian juga ibu menambahkan kata-kata motivasi ataupun penyemangat ibu. Di sini ibu membuat jangan mudah putus asa. Kemudian ibu juga ada membuat planning ibu ataupun rencana ibu ke depannya, itu ibu ingin ataupun berencana wisuda pada tahun 2021. Doakan ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Amin. Oke. Amin. Nah, mungkin dengan adanya ibu membuat papan manajemen ini, anak-anak ibu bisa menerapkannya nanti di rumah dan menambah semangat untuk anak-anak ibu dalam mengatur waktunya dengan baik. Nah, apakah anak-anak ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, sudah mengerti semua ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian karena anak-anak ibu tidak ada yang ingin bertanya, karena entah anak-anak ibu itu sudah paham semua, entah anak-anak ibu itu tidak berani untuk bertanya. Nah, semoga
anak-anak ibu semua dapat memahami ataupun dapat mengerti apa yang ibu jelaskan tadi. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Nah, baik, mungkin waktu kita tinggal sedikit lagi, ibu minta kesimpulan dan kesan pesan dari anak-anak ibu. Apa yang ingin memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini? Iya, silakan Ulan. Manajemen waktu penting agar kita bisa lebih ke arah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang akan dicapai. Oke. Jadi manajemen waktu ini sangat penting, Bu. Pekerjaan ataupun tujuan kita lebih terjadwal dan terarah, sehingga tidak ada waktu yang terbuang dengan sia-sia, Bu. Oke, ada lagi? Tidak ada, Bu. Oke, nah dengan adanya kesimpulan, maka berakhirlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan ibu memberikan satu tugas individu kepada anak-anak ibu, yang mana tugasnya itu adalah anak-anak ibu itu membuat jadwal kegiatan dari hari Senin sampai hari Minggu. Nah, di situ anak-anak ibu bisa membuat apa jadwal ataupun kegiatan yang anak-anak ibu lakukan keseharian, yaitu di hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, dan sampai hari Minggu. Nah, di situ ibu akan dapat melihat bagaimana kegiatan-kegiatan yang anak-anak ibu lakukan kesehariannya, dan dengan tujuan tugas itu untuk mengarahkan ataupun agar anak-anak ibu tuh lebih terjadwal dan tahu apa yang akan dilaksanakan ke depannya. Nah, kemudian ibu akan memberikan kertas evaluasi. Anak-anak ibu bisa mengisinya terlebih dahulu ya. Nah, ini kertas evaluasi, silakan diisi agar nanti ibu bisa lebih baik lagi dalam mengajar dan bisa meningkatkan cara mengajarnya. Sudah ya? Sudah, Bu. Nah, karena di awal tadi ibu ada perjanjian akan memberikan hadiah, akan memberikan reward kepada anak ibu yang aktif dari awal sampai akhir. Nah, di sini tidak ada anak-anak ibu yang tidak aktif. Di sini, di kelas ini, anak-anak ibu ini sangat aktif sekali, semuanya sangat aktif. Ibu sangat berbangga masuk di kelas 10 IPS ini. Nah, tetapi ibu akan yang aktif dari awal sampai akhir itu Meli. Nah, ini ibu memberikan sebuah, isinya itu cemilan ya. Ibu ada sedikit cemilan di sini. Meli bisa membagikan dengan kawan-kawannya ya. Ini tidak hanya untuk Meli saja. Nah, karena Meli yang aktif dari awal sampai akhir, ibu akan memberikan rewardnya kepada Meli. Dan Meli juga kasih teman-temannya ya, Meli. Iya, Bu. Oke, ini Meli. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Nah, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf apabila ibu ada salah kata, salah dalam menyebutkan nama anak-anak ibu, ataupun salah dalam memperlakukan anak-anak ibu selama 40 menit ini ya. Ya, Bu. Nah, anak-anak ibu bisa memaafkan ibu? Bisa, Bu. Oke. Baik, silakan ketua kelas untuk, karena kita tadi awalnya berdoa, maka dalam akhir pembelajaran atau penutupan pembelajaran kita juga mengakhirinya dengan doa. Nah, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap, Bright. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, dah boleh pulang ya. Ya, Bu. Hati-hati pulangnya ya. Oke, Bu. Sampai Meli jumpa. bagi-bagi ke temannya ya, Mel. Iya, Bu. Oke.